Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subrek kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 96-105. Ketika dia mengetahui bahwa pakaian itu harganya lebih dari $10.000, Whitney terkejut hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, mungkin karena penjual di toko itu membuat keributan tentang bagaimana hadiah wanita itu untuk Geralt berakhir di tangan gadis lain. Whitney terlalu malu untuk membicarakannya sampai sekarang. Dia baru saja mengetahui bahwa dia sebenarnya miskin. Memang, dia selalu bertanya-tanya dari mana semua kekayaannya berasal. Sekarang, semuanya masuk akal. Seperti yang dia katakan padanya secara online, dia punya pelindung. Dan bukan hanya itu. Dia bahkan mengantarnya berkeliling dengan Benz. Terakhir kali, itu adalah Ferrari. Sekarang, semua bagian sudah pas di tempatnya. Victor mendengus, Geralt, kamu selalu terlihat seperti pria yang baik. Untuk berpikir bahwa Anda merencanakan sesuatu seperti ini, dan Mila seharusnya berteman baik dengan pecundang seperti Anda. Kerumunan itu meledak menjadi kekacauan. Wahaha, dia adalah Raja Gigolo. Dia sedikit lebih cantik dari biasanya, tapi tidak ada Tuhan di antara manusia. Bagaimana dia bisa begitu populer dengan begitu banyak gadis? Kamu pasti tidak tahu ini. Tapi, beberapa wanita menyukai pria tipe ini. Semua orang sibuk mengobrol, marah karena marah. Luke siap bertempur, memukul. Namun, Jen-lah yang dengan keras menamparkan wajah Luke. Apa yang saya lakukan bukanlah urusan Anda. Kalian semua bisanya saja. Jen menjadi histeris. Luke selalu menjengkelkan. Tapi Jen masih bisa menterorirnya. Namun, jika dia menyentuh Tuan Crawford hari ini, dia akan membunuhnya sebelum dia tahu apa yang sedang terjadi. Jen, sayang, kamu memukulku. Demi anak kecilmu. Kamu benar-benar memukulku. Tergagap karena penghinaan, tangannya mengepal saat dia berbalik dan melangkah pergi. Saat dia pergi, dia menatap Geralt satu kali untuk peringatan terakhir. Orang-orang mengambil foto di ponselnya sekarang, dan dia tidak berani berlama-lama di sini lagi. Saat itulah telepon Geralt berdering. Itu Elena. Apa yang terjadi hari ini? Dia tidak tahu lagi. Halo, dia kemudian mendengar suara lembut Elena. Bapak, Crawford, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa perjamuan besar di akhir bulan ini akan berlangsung di atas kapal pesiar Heaven's Bounty. Reservasi telah dibuat, jadi Anda harus berada di sana. Ketika Aiden dan yang lainnya mendengar kamu akan datang, mereka sangat gembira. Oh, karunia surga, itu keren. Kalau begitu, haruskah saya menjemput Anda pada hari itu, Pak? Angkat aku, tidak dibutuhkan. Saya punya mobil sendiri dan saya seharusnya sudah mendapatkan SIM paling lambat akhir bulan ini. Beritahu saya kemana harus pergi dan saya akan menyetir sendiri ke sana. Baik sekali. Setelah masalah selesai, Geralt menutup telepon. Kemudian, dia melihat Danny, Jocelyn, Whitney, dan Victor semua menatapnya dengan kagum. Hadiah surga. Victor tersentak. Anda akan pergi ke pesta di atas kapal pesiar Heaven's Bounty akhir bulan ini. Kau akan mengemudi ke sana. Geralt, kamu punya mobil. Whitney bertanya tak percaya. Acara di atas Heaven's Bounty. Jika bocah lelaki di sini tidak sepenuhnya keluar dari lingkaran, dia akan tahu bahwa ketua kelompok Mayberry serta semua anak kaya di selatan akan muncul di sana. Seluruh internet sibuk memikirkannya. Tindakan macam apa yang dia lakukan? Dia hanya mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Lihat saja dia. Penonton yang berkumpul menyeringai padanya seolah-olah mereka sedang menonton orang gila. Menderita semua ejekan ini. Geralt hanya ingin menyerang mereka. Sederhana saja, yang harus dia lakukan hanyalah berjalan ke taman, masuk ke Reventonnya, dan berkendara satu putaran mengelilingi kampus. Tetap saja, itu bukan gayanya. Katakan apapun yang kamu mau. Geralt berterima kasih pada Jen dan kemudian pergi. Sial, untuk apa bocah lelaki itu bermain-main? Aku akan memberimu apa untuk... Danny menatap belati ke punggung Geralt. Geralt kemudian melanjutkan ke sekolah mengemudi. Geralt, tiba-tiba, suara Mila terdengar dari belakangnya.
Geral berbalik untuk melihat. Itu Mila, di sini untuk berlatih mengemudi. Dia memanggil sambil tersenyum. Yup, saya akan mengikuti tes kedua besok. Oh iya, apakah Anda akan mengikuti tes ketiga? Karena apa yang terjadi terakhir kali, dia kabur tanpa menyelesaikan tes kedua. Secara alami, dia harus mengulanginya. Geral mengangguk sebagai jawaban. Bagus, ayo pergi bersama dan berharap kita berdua lulus. Kedengarannya bagus. Ayo pergi gelombang kelatihan mengemudi. Melihat Mila sudah menghiburnya. Di masa lalu, dia akan gagap dan gagap di sekitarnya. Jika Anda ingin melihat dunia, itu bagus untuk memiliki teman di tempat tinggi. Ini benar-benar memperluas pandangan seseorang. Mereka berlatih sepanjang sore. Dan keesokan harinya, mereka masing-masing pergi untuk mengikuti tes masing-masing. Segalanya berjalan lancar bagi Geral baik di bagian teori maupun praktik. Hanya dalam beberapa hari, SIM-nya telah diperoleh. Karena dia telah membuat kesepakatan dengan Mila, mereka bertemu di gerbang dan pergi makan siang bersama. Karena dia adalah tes ganda, dia secara alami keluar lebih lambat darinya. Ketika dia melakukannya, benar saja, ada Mila yang menunggunya. Hanya itu, ada pasangan muda bersamanya juga. Dan mereka semua mengobrol tentang sesuatu. Geral perlahan-lahan mendekat. Ketiganya asyik dalam percakapan mereka. Dan tidak ada yang memperhatikan dia mendekat. Mila, selain pertemuan keluarga kami hampir tidak pernah melihatmu sama sekali. Apa yang kamu lakukan di sini sendirian? Gadis itu tersenyum, tapi tidak sampai ke matanya. Ada sesuatu yang samar-samar mengejek dalam nada suaranya. Benar, Irene. Kami tidak pernah berbicara sama sekali. Tapi harus saya katakan, Anda selalu membuat saya takjub. Apakah ini pacar terbaru Anda? Cara Mila berbicara dengannya juga benar-benar salah. Seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Selalu siap menyerang saat terlihat. Perseteruan seumur hidup. Kalimat terakhir ini menimbulkan sedikit seringai dari pemuda tampan di samping Irene. Mila, tidak peduli bagaimana kamu mengirisnya. Aku beberapa bulan lebih tua darimu. Anda harus menunjukkan lebih banyak rasa hormat saat berbicara dengan saya. Apakah kamu tidak pernah belajar sopan santun? Irene tampak marah. Pastinya. Mereka berdua Smiths. Ayah Irene adalah paman Mila. Bersama Kyle. Mereka semua adalah sepupu. Masalahnya adalah, meskipun menyenangkan berada di antara orang-orang yang seumuran dengan Anda, ada jebakan juga. Sejak kecil, kedudukan yang setara di antara kedua gadis itu selalu menjadi masalah. Karena itu, mereka bersaing dalam segala hal, seperti yang telah mereka lakukan sejak mereka masih kecil. Entah itu tentang studi atau popularitas, Mila selalu di depan Irene. Selama pertemuan keluarga, satu hal yang selalu suka dikatakan para tetua adalah, Irene, kamu bisa belajar satu atau dua hal dari Mila. Irene dibesarkan dalam bayang-bayang Mila. Dan itu menjadikan mereka rival sengit, selalu berusaha untuk mengalahkan yang lain. Mereka sudah dewasa sekarang, tetapi mereka masih belum melupakan dendam lama mereka. Anda bisa mendengarnya dari cara mereka berbicara satu sama lain. Aku tahu, Mila, kamu selalu sedikit menarik diri dan kamu punya standar tinggi. Dan untuk semua itu, setelah bertahun-tahun, tidak ada satupun pacar yang terbukti. Apa yang pura-pura Anda ketahui tentang cinta dan patah hati? Irene menyilangkan lengannya dan melanjutkan sambil mencibir. Ini dia, sendirian seperti biasa. Kenneth tidak tahan ditinggal sendirian bahkan untuk sesaat dan selalu perlu seseorang bersamanya. Kenneth Lee tersenyum malu-malu. Lengannya melingkari pinggang ramping Irene. Jika dia membantu mengalahkan musuh yang dibencinya, mungkin Irene akan berada dalam mood yang cukup baik untuk melebarkan kakinya untuknya. Alur percakapan ini memang mulai membuat Mila kesal. Dia telah melajang selama ini, tidak terkesan oleh semua pendatang yang penuh harapan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan bertemu sepupunya Irene saat mengikuti tes mengemudi di sini. Pacar di belakangnya, membuat segala macam udara. Setelah persaingan sengit selama bertahun-tahun, bahkan konflik terkecil pun dapat menimbulkan konsekuensi yang meledak-ledak. Mila hampir kehilangannya. Tapi tidak ada yang bisa dia katakan. Mila, Geral telah mengamati dari kejauhan untuk beberapa saat sekarang. Sekarang Mila kalah. Sudah waktunya untuk bergabung.
Geral, Mila melompat kaget saat melihatnya. Dia tidak seharusnya menangkapnya seperti ini dengan kelemahannya dalam tampilan penuh. Hoa, Mila, siapa ini? Irene menatapnya dari atas ke bawah. Melihat polosnya, senyuman mekar di wajahnya. Semua temannya sendiri adalah orang-orang terpandang. Mila, sebaliknya, menjaga perusahaan semacam ini. Dan cara santai dia memanggilnya. Apakah itu berarti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Ini temanku. Geral, bagaimana dengan itu? Mila mengumumkan tanpa syarat. Oh, dan di sini aku berpikir bahwa ini mungkin saudara iparmu, Irene. Kenneth mengulurkan tangannya untuk memamerkan arlojinya. Sebuah Rolex emas. Dengan cara menantang Geral untuk adu ayam. Tapi jika dia hanya seorang teman, maka sudahlah. Bagaimana mungkin? Kenneth Irene berteriak kegirangan. Bagaimana mungkin Mila menemukan pacarnya yang menjadi ratu es seperti dia? Selain itu, lihat saja temannya ini, apa yang dia kenakan. Benar-benar pacar Mila, dia menyerang Mila dengan kejam. Tidak pernah memikirkan perasaan Geral. Jelas, dia sudah menganggapnya kurang dari tidak sama sekali. Haha, menghadapi penghinaan ini, anehnya Mila lebih senang daripada kesal. Betapa salahnya kamu, Irene. Geral dan saya lebih dari sekadar teman. Kami akan menjalin hubungan baik. Dengan itu, Mila berjalan mendekati Geral dan memeluk lengannya. Sensasi lembut ini membuat seluruh tubuhnya bergetar. Jadi sekarang, dia telah menjadi pacar Mila Smith. Itu adalah sesuatu yang selalu dia inginkan. Tetapi dia tidak pernah membayangkan mimpinya menjadi kenyataan berkat pergantian peristiwa seperti itu. Itu adalah kumpulan emosi yang rumit yang dia alami saat ini. Sementara itu, Irene dan Kenneth sama-sama tercengang. Heh, Mila, kamu hanya mengatakan itu untuk membangkitkan diriku, kan? Bahkan jika Anda gila dan ingin mendapatkan pacar sehingga Anda dapat mengikuti saya, bahkan mungkin pada akhirnya seorang suami memberi Anda kehidupan yang baik, dia tetap harus menjadi seseorang, bukan? Bukan sesuatu seperti dia. Ngomong-ngomong, kurasa aku belum memperkenalkan Kenneth denganmu dengan benar. Dia adalah pewaris perusahaan keluarga Lee. Apakah Anda tahu mobil apa yang dia kendarai? Sebuah Ferrari. Dengan tanda ini saja, Mila, kamu sudah kalah dariku. Wajah Irene memerah sekarang. Nah, sekarang, Mila, kamu tidak pernah mau mengaku kalah padaku. Ya, tunjukkan padaku apa yang kamu punya. Kalau begitu, kita akan lihat siapa yang terakhir tertawa. Benar saja. Mila menolak untuk mundur. Heh, dan apa artinya itu? Pacar saya, Geral, adalah pewaris kaya. Dia hanya tidak memamerkannya kemana-mana, tidak seperti pacar beberapa orang yang tidak bisa berhenti pamer. Mila mencengkeram kedua tangan Geral dengan erat. Dia benar-benar menempatkan dirinya di luar sana sekarang. Ahaha, apa? Pria Geral ini kaya. Dia hanya menjaga profil rendah. Irene tertawa terbahak-bahak. Kamu membuatku di sana. Mila, kamu benar-benar mengalahkanku kali ini. Dalam hal ini, saya pasti tidak bisa memegang lilin untuk Anda. Sementara itu, hati Geral diliputi keraguan. Beberapa saat yang lalu, dia kagum pada betapa seriusnya persaingan masa kecil. Bahkan seorang dewi seperti Mila tidak bisa naik di atasnya. Menyebutnya pacarnya, itu hanya demi kontes ini dengan Irene. Namun, hal terakhir yang Mila katakan telah membuatnya benar-benar lengah. Mila, apa kamu sudah tahu tentang itu? Dia telah menderita tentang bagaimana mengungkapkan kebenaran kepada teman-temannya. Tetapi sekarang setelah dia mengatakannya sendiri, dia merasakan beban yang sangat besar terangkat dari pundaknya. Terkejut, Mila bertanya, apa aku sudah tahu tentang apa? Tentang saya menjadi ahli waris kaya. Apa katamu, ahli waris yang kaya? Kan? Hahaha, Irene benar-benar menikmati dirinya sendiri sekarang. Mila selalu tak tersentuh, di luar jangkauan siapapun, untuk berpikir bahwa dia akan memilih orang aneh seperti pacarnya. Dasar bodoh, Kenneth juga mencibir. Kalau begitu, Geral, jika aku begitu berani, pekerjaan macam apa yang kamu lakukan? Di bidang mana keluarga Anda terlibat? Saat dia mengatakan ini, dia mengacungkan arlojinya lagi. Seolah-olah khawatir orang-orang mungkin tidak memperhatikan Rolex-nya. Geral memandang mereka berdua dengan dingin. Kamu tidak pantas mendengar tentang bisnis keluargaku. Bewa hahaha.
Sambil memegangi perut mereka, mereka tertawa. Mila menarik kemejanya dengan lembut, memohon padanya untuk berhenti bicara. Dia baru saja mengatakan semua itu karena dia panik. Dia tidak mengira Geralt akan mengambil bola dan berlari dengannya. Mila sangat sadar bahwa Geralt berasal dari cara yang sederhana dan selalu diintimidasi juga. Hanya saja dia memenangkan lotre di kemudian hari. Tetap saja, lotre atau tidak, dia tidak berada di dekat seseorang seperti Kenneth Lee. Dia hanya ingin melawan Irene. Sebaliknya, ini hanya memperburuk keadaan. Saat mereka berempat bergulat dengan iblis batin mereka sendiri. Bang, sebuah botol dilemparkan ke tanah karena marah. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Saya hanya ingin lisensi saya. Saya ingin mulai mengemudi hari ini. Saya tidak peduli apa yang harus Anda lakukan selama saya mendapatkan SIM saya. Geralt menoleh. Seorang wanita muda berusia 20-an membuat ulah pada pacarnya. Dan keduanya berpakaian modis. Gadis itu mungkin telah gagal dalam ujiannya. Oleh karena itu, suasana hatinya saat ini. Tenang, Mina, saya akan memikirkan sesuatu. Mungkin aku bisa menarik beberapa syarat dan mendapatkan lisensi yang dikeluarkan untukmu entah bagaimana. Itu lebih seperti itu. Tidak adil jika semua gadis lain bisa mendapatkan milik mereka dengan mudah. Siapapun dapat melihat bahwa ada yang salah dengan mobil saya. Jika tidak, bagaimana lagi saya bisa mengacaukan parkir mundur? Saya harus berada di Lamborghini Gallardo Anda secepat mungkin sehingga saya bisa pamer di sekolah lama saya. Mina kehilangan akal sehatnya sementara pria itu hanya mencoba untuk berunding dengannya. Geralt mendesah lembut. Keduanya tampak akrab tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya saat ini. Sean, Mina, Kenneth berseru dengan riang. Oh, Kenneth, kamu kenal pria besar dengan Lambo itu? Irene bertanya, menyisir rambutnya sedikit. Ya, Sean Girard, senior saya di Universitas Sunnydale. Keluarganya di industri susu. Mereka adalah teman lama. Ketika saya memeriksanya baru-baru ini, dia baru saja membeli Gallardo seharga hampir $600.000. Astaga, Kenneth jelas senang bisa mengenal sosok seperti itu. Wow, $500.000 untuk mobil sport. Itu luar biasa. Irene melihat bintang sekarang. Harga Ferrari Kenneth hanya sekitar ratusan ribu. Pria baru ini terdengar sangat seksi. Kenneth mengambil waktu sejenak untuk merapikan pakaiannya dan kemudian bergegas untuk menyapanya. Kenneth, jadi itu kamu. Saat dia mendekat, Mina langsung menghentikan ejekannya. Dan semua orang mulai berbasa-basi. Kebetulan sekali, kalau dipikir-pikir, sudah bertahun-tahun sejak kelulusan. Ya, mari kita lihat. Ini, Anda punya Ferrari, terlihat bagus. Sean tertawa kecut. Apa mobil saya dibandingkan dengan Lamborghini Anda? Oh, benar. Sudahkah Anda mendapatkannya di sini sekarang? Saya ingin sekali melihatnya dari dekat. Menempel di lengan Kenneth. Irene tersenyum kecil pada Sean. Itu terhitung sebagai salam juga. Oh, kamu pasti pacar Kenneth. Irene, mobil saya ada di sana. Haha, lihat semua yang Anda inginkan. Tidak ada yang istimewa. $500.000. Hampir tidak ada artinya. Setelah Anda menyelesaikan pemeriksaan, ayo kita makan. Mengatakan ini, Sean memimpin mereka dengan riang. Hei, Mila, apakah kamu tidak ingin melihatnya juga? Oh, benar, mungkin sebaiknya tidak. Meskipun Anda melihatnya, sepertinya pacar Anda tidak mampu membelinya untuk dirinya sendiri. Tidak seperti Kenneth yang punya Ferrari. Juga, Mila, kamu butuh uang belanja. Saya harap Anda mengerti, jika bukan karena Sean menawarkan untuk mentraktir kita makan, saya akan meminta Kenneth untuk memberikan tumpangan untuk kalian. Namun, karena kita akan pergi dengan Sean sebentar lagi, jika Anda membutuhkan uang tunai untuk taksi, yang perlu Anda lakukan hanyalah memintanya. Irene memeluk dirinya sendiri dan terkikik. Dia benar-benar harus memanfaatkan setiap keuntungan. Berasal dari orang lain, Mila tidak akan bermasalah. Tapi gadis ini, yang selalu dia pukuli dalam segala hal selama bertahun-tahun, akhirnya menguasai dia seperti ini, itu membuatnya kesal sampai ke tulang-tulangnya. Siapa peduli, lagi pula, tidak ada yang mau melihatnya. Mila menyemburkan api dan baru saja hendak menyeret Geralt pergi bersamanya. Ayo kita lihat, Geralt menyarankan tiba-tiba, sambil mengusap hidungnya dengan seringai.
Pertama, Mila merasa penasaran melihat Lamborghini ini sendiri, dan dia pasti tidak ingin pergi sambil terus mengomeli Irene. Kedua, Geralt sendiri ingin melihatnya. Dia tertarik untuk membuat perbandingan dengan Lambo miliknya. Lebih penting lagi, ada sesuatu yang sangat familiar tentang keduanya. Baiklah, mari kita lihat semua. Tapi Sean hanya berteman dengan Kenneth. Jangan harap dia juga memperlakukan kalian. Irene menyeringai. Geralt kemudian memimpin Mila untuk bergabung dengan semua orang. Saat dia bertepuk tangan pada Gallardo itu, sebuah ingatan datang kembali padanya. Tidak heran dia merasa seolah-olah dia pernah melihat mereka sebelumnya. Keduanya pernah bersama penjual itu. Ketika Geralt sedang berbelanja mobilnya, gadis itu memakai riasan tebal saat itu. Hari ini, dia harus mengikuti ujian. Jadi dia hanya memakai riasan tipis. Itulah mengapa dia gagal membuat koneksi saat itu juga. Dia bisa mengingat gadis Mina yang duduk di dalam mobil, menolak untuk keluar. Haha, sungguh dunia yang kecil. Saya katakan, Anda benar-benar dapat mengetahui harga mobil sport ini lebih dari 500 juta. Itu sungguh agung, itu sesuatu yang lain. Sean, apakah kita semua akan pergi ke mobilmu nanti? Irene menderu dengan iri. Tidak masalah. Oh, Kenneth. Apakah ini dua di sini teman-temanmu? Sean berbalik ketika dia melihat Geralt dan Mila. Tentu saja, yang dia perhatikan bukanlah Geralt, melainkan kecantikan yang menyegarkan, menawan, dan dunia lain bernama Mila. Menawan, bahkan lebih terlihat dari pacar Kenneth, Irene. Hoho, ini adik sepupuku, dan pecundang di sampingnya itu adalah pacarnya. Irene mengumumkan dengan masam. Dia memberi penekanan khusus pada kata pacar, seolah-olah dia ingin semua orang memperhatikan fakta itu. Saya melihat, Sean tersenyum cerah dan berjalan untuk berjabat tangan dengan Mila. Ditunda oleh nafsu yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Dia mundur darinya. Jabat tangan Sean dicegat oleh Geralt. Apa kabar, Ark? Sean mengerutkan kening. Kesal karena harus berjabat tangan dengan gelandangan. Sedikit mengempis. Dia melirik Geralt sebentar. Bagaimana kabarmu? Apaan? Anda lagi? Dia langsung mengenali Geralt dan berdiri di sana tertegun. Bahkan, dia gemetar karena tidak percaya. Bukan karena Geralt jelek dalam ukuran apapun, tetapi melibatkannya di antara orang banyak dan dia akan berbaur. Terutama dengan jenis pakaian yang biasanya dia kenakan. Dia bukan tipe pria yang menarik. Hanya pada saat inilah Sean mendeteksi kehadirannya di sini dan dilumpuhkan oleh penemuan ini. Ini adalah Tuan Crawford yang telah menyisihkan hampir 3 juta untuk sebuah mobil tanpa perlu mengedipkan mata. Wah, Tuan Crawford, senang bertemu denganmu lagi. Sean menjabat tangannya dengan antusias. Opo, Irene mengoceh. Sean, kamu baru saja memanggilnya apa? Bapak, Crawford, di sini untuk menemani pacarmu untuk tes mengemudi, kan? Hari itu, Sean sudah menemukan kebenaran tentang Geralt. Bayangkan saja. $2,5 juta, semuanya tanpa mengeluarkan keringat. Itu adalah kekayaan sejati. Sean juga mendengar rumor lain. Meskipun mereka tidak secara langsung berhubungan dengan Tuan Crawford yang misterius, dia sekarang tahu bahwa manajer dealer Lamborghini adalah seseorang yang terkenal dalam grup Mayberry. Bahkan dia telah menunjukkan rasa hormat yang begitu besar terhadap Geralt. Jelas bahwa dia bukan pria biasa. Tidak, kita berdua mengikuti tes. Meskipun kedua orang ini telah bersikap kasar padanya sebelumnya, melihat penerimaan yang sopan ini sekarang, dia menanggapi dengan sopan. Irene dan Kenneth benar-benar bingung dengan semua ini. Ini Sean yang mereka bicarakan. Mengapa dia menunjukkan penghormatan seperti itu pada orang malang yang tidak punya uang seperti Geralt? Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut dengan ini? Kalau begitu, bagaimana dengan ini, Tuan? Saya kebetulan sedang menuju ke arah Universitas Mayberry. Bolehkah saya menawarkan Anda tumpangan? Sean berkata dengan ramah. Dia harus berteman baik dengan orang seperti Tuan Crawford. Itu akan menjadi keuntungan yang luar biasa baginya. Yah, karena dia mengikuti jalan mereka. Geralt tidak keberatan. Dan Mila juga tidak keberatan. Begitu saja. Irene dan Kenneth dibiarkan berdiri di sana, melongo saat mereka ditinggalkan. Geralt itu, menurutmu apakah Mila mengatakan yang sebenarnya tentang dia menjadi pewaris kaya secara rahasia?
Kenapa lagi Sean memperlakukannya seperti itu? Ekspresi Irene sangat menarik untuk dilihat. Ini seharusnya menjadi kesempatan langka untuk menjatuhkan satu atau dua pasak dari musuh bebuyutannya. Biarkan dia menikmati rasa pahit kekalahan sekali. Biarkan dia tahu rasa malu karena tidak bisa mengangkat kepalanya. Meskipun vulgar itu mungkin memamerkan pacar dan uang seseorang. Selama itu adalah sesuatu yang dia miliki yang tidak dimiliki Mila. Itu alasan yang cukup. Irene sangat marah. Irene. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Gumam Kenneth dengan muram. Saya memiliki koneksi sendiri di Universitas Maybury. Tunggu saja sementara aku sampai ke dasar ini dan mencari tahu dari lubang mana orang geral ini keluar. Lagi pula, bukan hanya Irene yang kalah kali ini. Geral juga sangat menyinggung perasaan Kenneth. Saat Sean menurunkan geral, dia juga meminta informasi kontaknya dengan wajah botak. Orang yang cerdik, orang ini. Karena dia baru saja membantu geral. Geral hampir tidak bisa menolak. Baiklah, lebih baik teman lain daripada musuh lain. Menolak tawaran makan juga. Geral dan Mila berjalan berdampingan kembali ke kampus. Sejujurnya, ini bukan pertama kalinya mereka berjalan bersama seperti ini. Hanya saja, tidak sesulit ini terakhir kali. Lagi pula, Mila baru saja menamainya pacarnya. Geral tidak sebodoh itu sehingga dia akan senang dengan prospek menjadi pacar umpan. Tetapi yang aneh adalah dia benar-benar memendam perasaan padanya. Dan untuk sesaat, dia telah menjadi miliknya. Betapa paradoks. Dia ingin bahagia tentang ini. Tetapi seharusnya tidak. Namun, dia tidak senang telah dimanfaatkan. Bagaimanapun, itulah yang dia rasakan tentang semua ini. Geral, maafkan aku. Apa yang terjadi barusan? Aku baru saja kehilangan kendali atas diriku sendiri. Jadi aku mengatakan kepada mereka bahwa kamu adalah pacarku tanpa meminta izinmu. Mila sendiri merasa malu tentang semua ini. Tidak apa-apa, bukankah ini bagus? Anda membela harga diri Anda. Dan selama lebih dari 1 jam, saya memiliki kecantikan yang menggairahkan sebagai pacar saya. Kata Geral kecut. Mila meliriknya. Geral, kapan kamu belajar menjadi pembicara yang manis seperti orang-orang lainnya? Aku benci hal semacam itu. Apakah itu berarti kamu juga membenciku? Sekarang, dengan semua liku-liku menarik yang terjadi hari ini, Geral berbicara lebih berani setiap saat. Hilang sudah keraguan sebelumnya. Meskipun aku benci pria seperti itu, tidak masalah jika itu kamu. Aku tidak bisa membencimu jika aku mencobanya. Kata-kata ini membuat Geral merasa sangat bahagia. Tapi Geral, aku merasa kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Sean itu tidak terlihat seperti orang biasa dalam sekejap. Mengapa dia sangat menghormati Anda? Tidak, dia tidak hanya menghormati tapi sepertinya dia menyanjungmu. Mila tidak tahan lagi. Dia merasa bahwa Geral menjadi semakin membingungkan. Sebenarnya, inilah alasan mengapa Geral akhirnya berteman dengan Sean. Selama seluruh percakapan mereka, selama Sean tidak menyebutkannya, Geral tidak akan pernah mengatakan bahwa dia membeli Reventon. Itu membuat Geral merasa bahwa dia tahu bagaimana bertindak sesuai dengan itu. Geral mengetahui tentang ini. Pada saat ini, Geral hanya tersenyum sebelum berkata, bukankah aku mengatakan ini secara langsung? Saya sebenarnya adalah generasi kedua yang paling kaya. Namun, saya benar-benar tidak ingin meninggalkan gaya hidup dan teman-teman saya saat ini. Itulah mengapa saya selalu menjalani kehidupan yang sederhana. Tentu saja, Sean harus sangat sopan padaku. Merepuf. Mila tersenyum ketika dia berkata, Geral, saya menyadari bahwa kamu semakin buruk dan semakin buruk. Tidak ada kebenaran dalam apapun yang Anda katakan. Namun, saya tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Oke, saya harus kembali ke asrama sekarang. Tuan Crawford, sekarang Anda sudah memiliki SIM. Saya harap Anda cepat-cepat membeli mobil mewah supaya bisa mengantar saya jalan-jalan. Mila berkedip saat dia berpura-pura penuh kekaguman padanya. Jangan khawatir, aku pasti akan mengajakmu jalan-jalan. Meskipun dia tahu bahwa Mila tidak mempercayainya, Geral menganggukkan kepalanya. Sejujurnya, dia sangat berharap SIM-nya ada di sini sekarang. Setelah itu, dia akan bisa berkeliling untuk bersenang-senang. Setelah berpamitan dengan Mila, Geral kembali ke asramanya. Sialan. Geral, apa yang kamu lakukan?
Ponsel Anda dimatikan dan kami tidak dapat menghubungi Anda sama sekali. Harper mulai mengeluh begitu Geralt kembali. Mereka semua sangat sibuk berganti pakaian saat ini. Mereka semua berdandan seolah-olah akan kencan buta. Saat saya keluar pagi ini, ponsel saya sudah hampir kehabisan baterai. Saya mematikannya untuk tes mengemudi saya. Saat saya menyalakannya untuk menggunakan aplikasi perpesanan teks, aplikasi itu mati secara otomatis dengan sendirinya setelah beberapa saat. Geralt menjawab tanpa daya saat dia mulai mengisi daya ponselnya. Brother Harper, Benjamin, di mana kita lakukan? Jika kami tidak harus menunggu Anda, kami pasti sudah pergi. Cepatlah. Geralt, ganti pakaianmu. Kami akan turun dan menunggumu. Benjamin berkata sambil melihat ke cermin untuk memperbaiki rambutnya. Apa itu? Kenapa kamu begitu misterius? Geralt menjadi sangat tertarik. Hari ini ulang tahun Hailey. Dia berkata bahwa dia ingin memperkenalkan beberapa gadis kepada kami, termasuk Anda. Percepat, hari ini adalah hari di mana saudara-saudara kita tidak lagi menjadi seorang pria lajang. Benjamin tersenyum sangat indah seperti sekuntum bunga. Selamat. Tapi kami akan membunuhmu jika kamu tidak pergi. Bahkan sebelum Geralt bisa menyelesaikan kalimatnya, sekelompok temannya tiba-tiba menerkamnya. Pergi. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan pergi. Geralt tersenyum pahit. Dia ingin istirahat sejenak. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Harper dan anak laki-laki lainnya ke tempat Hailey akan merayakan ulang tahunnya. Lokasi yang dipilih adalah sebuah tempat bernama Merlin Manor. Gaya bertani. Rasanya seperti piknik, di mana mereka semua bisa makan, minum, dan menikmati pemandangan bersama. Itu adalah tempat makan yang cukup enak. Meski tempat ini sangat sederhana, namun banyak mobil mewah yang diparkir di kaki gunung. Tampak jelas banyak orang dengan status dan identitas tinggi suka datang ke tempat ini. Pertama, suasananya tenang dan kedua, suasananya ini memberi orang perasaan kembali ke pedesaan. Harper, Geralt, ini. Begitu Geralt dan yang lainnya turun dari mobil, Hailey dan yang lainnya sudah menunggu di pintu masuk saat mereka melambai pada Harper dan anak laki-laki lainnya. Mereka yang ada di asrama Hailey semuanya ada di sini. Ada juga beberapa gadis muda dan cantik yang seharusnya menjadi siswa yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Hailey di kelasnya. Mereka semua melihat ke arah Geralt. Bagaimanapun, ini adalah hari ulang tahun Hailey dan dia sudah memberitahu mereka bahwa semua teman sekamar Harper di asramanya akan datang ke sini hari ini. Dan mereka semua lajang. Kebetulan teman-teman Hailey juga lajang. Oleh karena itu, anak laki-laki dan perempuan jelas hanya memiliki satu tujuan yang jelas hari ini. Mereka semua berharap bertemu seseorang yang layak dipercaya hari ini. Geralt, kamu di sini. Pada saat ini, Alice yang berdiri di samping Hailey merapikan rambutnya sebelum dia berbicara dengan lembut kepada Geralt. Alice selalu sedikit canggung setiap kali dia melihat Geralt sekarang. Lagi pula, siapa orang yang paling meremehkan Geralt di masa lalu? Itu adalah Alice. Sekarang, orang miskin menyedihkan yang dulu dia benci kemungkinan besar adalah tuan muda yang kaya. Identitas dan statusnya tidak sesederhana itu. Singkatnya, Geralt bisa menjadi sosok yang sangat luar biasa. Alice ingin lebih dekat dengannya. Yah, hari ini ulang tahun Hailey, Geralt menjawab sambil tersenyum. Ia bukanlah orang yang menyimpan dendam, apalagi membalas dendam pada orang yang sedang berdamai dengannya. Hailey dan Harper melihat mereka berdua sebelum bertukar pandang satu sama lain. Sepertinya mereka ingin menjodohkan mereka dengan sengaja. Pada saat ini, mereka menyapa semua orang dan menyambut mereka ke kamar di Manor. Ketika mereka mengalokasikan kursi, Harper dan Hailey jelas sudah mendiskusikan ini sebelumnya. Mereka sengaja mengatur agar Alice dan Geralt duduk bersama. Adapun Benjamin dan yang lainnya, mereka juga duduk di samping sekelompok gadis untuk memfasilitasi komunikasi. Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak melihat Jocelyn di sekitar? Benjamin melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa Jocelyn tidak ada. Karena itu, dia segera menanyakan hal ini. Jocelyn pergi bermain dengan pacarnya. Setiap kali dia pergi bersamanya, itu akan terjadi siang dan malam. Sayangnya, dia memberitahu kami bahwa kami tidak perlu menunggu dia. Dia akan datang nanti dan dia berkata bahwa dia akan memberi kita kejutan besar kalau begitu.
Hailey tersenyum. Dia sengaja menyebutkan fakta bahwa Jocelyn punya pacar. Ini karena Harper sudah memberitahu Hailey bahwa Benjamin menyukai Jocelyn. Tapi, bagaimana kita harus mengatakan ini? Jocelyn tampaknya sedikit terlalu kuat. Selain itu, Jocelyn sudah punya pacar. Hailey merasa lebih baik memberitahu Benjamin tentang masalah ini sebelumnya. Benjamin menjerit pelan. Suasananya agak canggung. Alice tersenyum sebelum dia berkata, Jocelyn menjadi lebih misterius setelah dia bersama dengan Danny. Dia terus memberitahu kami kemarin bahwa dia akan memberi kami kejutan besar, tetapi dia masih membuat kami tegang sekarang. Setelah berbicara, dia melihat ke arah Geralt yang sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Ngomong-ngomong, Geralt, tahukah Anda bahwa Jocelyn telah menjalin hubungan dengan Danny dari kelas Anda? Ya, saya tahu. Tentu saja. Geralt tahu. Dia hampir mengalami konflik dengannya beberapa hari yang lalu. Danny bisa dianggap sebagai musuhnya sendiri. Namun, Geralt tidak mau berurusan dengannya karena terlalu banyak orang di sana hari itu. Setelah memikirkannya, Geralt merasa bahwa dia harus memberi Danny pelajaran yang berat. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti lalat yang terus-menerus berdengung di sekitarnya, mengganggunya sampai mati. Dia harus menginjaknya sampai mati. Segera, semua makanan dan anggur sudah disajikan. Alice sangat lembut dan temperamental. Dia terus mengambil makanan untuk Geralt dan dia secara khusus memilih semua hidangan yang disukai Geralt. Sejujurnya, Geralt sedikit tersentuh. Dia sudah lama dibenci di masa lalu. Meskipun Alice telah meremehkannya lebih dari sekali, Geralt tidak membenci kenyataan bahwa dia memperlakukannya dengan sangat baik sekarang. Semua orang juga bertukar pandang satu sama lain. Tampaknya seolah-olah ada orang yang akan menjadi pasangan hari ini. Itu adalah Alice dan Geralt. Selain itu, Alice setara dengan seorang dewi yang bersikap proaktif dan malah mengejar pria itu. Sayangku, maaf kita terlambat. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Kali ini, Danny dan Jocelyn masuk, diikuti oleh seorang pria muda yang terlihat berusia sekitar 25 tahun. Jocelyn berkata dengan lantang, Jocelyn, kami telah menunggumu. Kenapa kamu hanya di sini sekarang? Danny, silakan duduk juga. Siapa ini? Hailey menatap pemuda tampan yang berdiri di belakang mereka. Oh, ini sepupu Danny, Luke. Keluarganya melakukan bisnis. Kami bertiga keluar untuk bermain bersama. Ketika dia tahu bahwa kami sedang terburu-buru, dia menawarkan untuk mengantar kami ke sini. Kata Jocelyn sambil tersenyum. Halo semuanya, saya juga pernah belajar di Universitas Sunnydale. Saya lulus sekitar 2 tahun yang lalu jadi saya masih bisa dianggap rekan Anda. Oke, karena saya sudah mengirim adik ipar saya ke sini, saya akan kembali dulu. Kalian harus bersenang-senang. Telepon saja saya jika Anda membutuhkan saya untuk sesuatu. Luke tersenyum sebelum dia mengguncang kunci mobil Maserati yang ada di tangannya. Karena Anda adalah saudara sepupu Jocelyn, maka Bro Tercat, jangan pergi. Bagaimanapun, ada kursi ekstra di sini. Hailey berkata dengan sopan. Ini karena jika mereka memintanya untuk pergi secara langsung, itu tidak akan terlihat baik untuk Jocelyn juga. Bagaimanapun, mereka tinggal di asrama yang sama. Lagi pula itu hanya kursi tambahan. Bukankah aku akan mengganggu? Kalau begitu, tidak apa-apa. Saudara sepupu, duduk saja. Lagi pula, aku benar-benar tidak bisa memaksakan diri untuk mengumumkan kejutan besar hari ini jika kamu tidak ada di sini. Jocelyn tersenyum dan matanya tiba-tiba menjadi dingin saat dia melirik Geralt yang ada di ruangan itu bersama mereka. Dia memiliki ekspresi sombong dan arogan di wajahnya. Jocelyn, kejutan besar apa ini? Anda telah membuat kami dalam ketegangan untuk waktu yang lama. Cepat dan beritahu kami. Ya, tentang apa ini? Semua teman sekamarnya sudah tidak sabar. Ketika Geralt melihat bahwa tatapan Jocelyn tertuju padanya, dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Astaga, apakah yang disebut kejutan besar itu berhubungan langsung dengan dia? Tentu saja, saya akan memberitahu semua orang tentang itu sekarang. Jocelyn tersenyum penuh kemenangan saat Danny memelototi Geralt dengan dingin. Aku akan mulai denganmu. Jocelyn berjalan langsung ke Geralt sebelum menamparkan wajahnya. Dia tercengang. Wanita ini sangat ingin sekali diberi pelajaran. Geralt berdiri sambil menatap Jocelyn. Sial, apakah dia baru saja menamparnya tanpa penjelasan apapun?
Lihat, bayi gula. Bear ngesek menyedihkan. Bajingan, menurutmu apa yang sedang kamu lihat? Jocelyn menyilangkan tangan di depan dadanya dan dia terlihat sangat bangga dan sombong saat ini. Geralt, kamu sangat luar biasa, bukan? Kamu, Geralt, biasa membuat kami kehilangan muka di depanmu, kan? Saya, Jocelyn, dulu berpikir bahwa Anda, Geralt, benar-benar hebat. Aku bahkan menyanjungmu sepanjang jalan tapi kamu bersikap dingin padaku pada akhirnya. Anda meremehkan saya, kan? Hahaha, karena alasan ini, Jocelyn mengalami depresi sesaat. Baru beberapa waktu yang lalu Jocelyn secara khusus memutuskan untuk berhubungan dengan musuh bebuyutan Geralt, Dany hanya untuk mengganggu dan membuat Geralt marah. Sehari sebelum kemarin, dia menemukan bahwa Geralt sama sekali bukan Ten Crawford generasi kedua yang kaya raya. Dia hanyalah bayi gula. Bayi gula. Dany bahkan berkonsultasi dengan Victor dan Whitney tentang situasi saat itu. Mereka menemukan bahwa Geralt bukan hanya bayi gula Jen, yang bekerja sebagai resepsionis di Wayfair Mountain Entertainment, tetapi dia juga bayi gula wanita muda lainnya. Saat ini, ada terlalu banyak pemuda tampan yang sangat sombong dan ingin bertingkah seolah-olah mereka benar-benar kaya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak wanita kaya yang tertarik dengan pemuda tampan dan jujur seperti Geralt. Namun, itu adalah kesalahan Geralt jika dia menggunakan fakta ini untuk bertindak seolah-olah dia benar-benar luar biasa. Jocelyn, apa yang kamu lakukan? Sebelum Hailey dapat berbicara, Alice berdiri dan berbicara untuk Geralt dengan ekspresi bingung di wajahnya. Oh, Sister Alice, mengapa kamu masih berbicara untuknya? Alasan kenapa aku memukul Geralt adalah karena kamu. Di antara kita semua, kaulah yang benar-benar telah ditipu oleh Geralt. Jocelyn menginjak kakinya dengan cemas. Apa yang kamu bicarakan? Dia, Geralt bukanlah seperti yang kita kira. Geralt tidak lebih dari bayi gula yang dirawat oleh beberapa wanita lain. Wanita-wanita itu tidak hanya mengantarnya, tetapi mereka juga memberinya uang dan membeli segala macam barang untuknya. Selain itu, beberapa dari wanita ini adalah jagoan di Wayfair Mountain Entertainment. Kalau tidak, bagaimana lagi Geralt bisa membawa kita ke villa beberapa hari yang lalu? Jocelyn mengungkapkan semua yang dia lihat dengan matanya sendiri dan semua spekulasi yang dia kemukakan. Semuanya dalam satu tarikan napas. Semua orang tercengang dan mereka memandang Geralt dengan tidak percaya setelah mendengarkan kata-katanya. Saya dapat bersaksi bahwa Jen yang saya kejar memiliki banyak hubungan dengan banyak pria besar dan berkuasa di Maybury City. Saya tidak takut ada orang yang akan menertawakan saya atau memperlakukan saya sebagai lelucon. Alasan mengapa saya begitu cemas mengejar Jen sebenarnya karena koneksi dan sumber dayanya. Saya merasa itu akan sangat membantu karir saya. Tanpa diduga, Geralt sudah diurus oleh Jen. Selain itu, saya mendengar Victor, wakil presiden dari perkumpulan mahasiswa, mengatakan bahwa selain Jen, ada seorang wanita muda dari jaringan besar bangunan komersial yang memberi Geralt beberapa barang juga. Luke berdiri sambil mencibir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin? Alice tidak bisa mempercayainya. Semua gadis juga tercengang karena tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimanapun, mereka selalu mengira bahwa Geralt adalah seorang pemuda yang sangat misterius. Sejujurnya, meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa dibandingkan dengan Alice, mereka semua diam-diam berjuang untuk mendapatkan perhatiannya. Alhasil, suasana menjadi sangat canggung dan memalukan ketika mereka sudah berusaha dan melangkah maju. Saya bisa bersaksi tentang pakaian itu. Saat ini, seorang gadis lain berdiri. Orang yang berdiri adalah Hailey. Saat ini, dia memiliki perasaan yang sangat rumit di hatinya. Dia hanya tahu bahwa Geralt adalah saudara baik Harper. Namun, dia benar-benar tidak berharap Geralt menyembunyikan semuanya dari mereka atau menipu mereka begitu lama. Oleh karena itu, dia merasa perlu bagi mereka untuk memberitahu semua orang apapun yang dia ketahui. Dan Harper adalah orang yang mengatakan ini padanya. Ada seorang wanita yang membelikan pakaian untuk Geralt dan dia menghabiskan lebih dari $15.000 untuk itu. Padahal, pakaian yang saya kenakan hari ini adalah pakaian yang diberikan wanita muda itu kepada Geralt. Setelah itu, Geralt memberikannya kepada Harper. Hailey, apa yang kamu bicarakan? Harper sangat cemas. Faktanya,
Harper pernah bercanda dengan Hailey di masa lalu. Dia berkata bahwa kakaknya, Geralt, benar-benar menyukai wanita. Dia bisa membuat mereka membelikannya apapun yang dia butuhkan bahkan tanpa mengedipkan matanya sama sekali. Dia juga menyebutkan bahwa Geralt bisa saja ditahan oleh wanita itu. Harper bercanda bahwa dia juga ingin dipelihara oleh seorang wanita. Pada saat itu, Hailey mengatakan bahwa dia akan mengebiri dia jika ada gadis yang berani memperlakukannya dengan baik. Hailey memarahinya dengan marah. Ini semua adalah lelucon yang tidak satupun dari mereka anggap serius saat itu. Namun, dikombinasikan dengan hal-hal ini di masa lalu dan dengan semua yang telah disaksikan Jocelyn dengan kedua matanya sendiri, Hailey benar-benar mulai mempercayainya. Geralt ditahan oleh seorang wanita. Harper takut Geralt akan terus menjadi incaran semua orang. Oleh karena itu, dia buru-buru menghentikan Hailey saat dia memintanya untuk tidak mengatakan omong kosong lagi. Hei, Alice, apakah Anda percaya bahwa saya tidak berbohong kepada Anda sekarang? Itu ratusan ribu dolar. Belum lagi fakta bahwa Geralt menggunakan kartu belanjanya untuk membeli tas seharga 55.000 dolar. Aku ingin tahu wanita mana yang memberikan itu padanya. Apa yang Geralt lakukan dengan semua uang itu? Dia mencoba mengejarmu, Alice. Dia ingin Dewi, Alice, untuk mengejarnya. Dan dia ingin kamu akhirnya memberikan dirimu sendiri kepadanya dengan sukarela. Jocelyn menjawab dengan dingin. Jika dia tidak melihat Jane begitu baik padanya dan begitu protektif serta peduli padanya, Jocelyn tidak akan pernah percaya bahwa Geralt dipelihara oleh seorang wanita. Tapi sekarang, dia benar-benar mempercayainya. Geralt terlalu licik. Apa? Alice menjadi pucat karena dia sangat terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Gadis-gadis lain juga kaget. Ya Tuhan, ternyata Geralt diam-diam berhubungan dengan begitu banyak gadis lain. Saya benar-benar tidak percaya ini. Saya selalu berpikir bahwa dia adalah orang yang sangat jujur dan rendah hati. Ya, tapi ini adalah kesalahan kita sendiri karena begitu bodoh. Jika Geralt benar-benar seorang generasi kedua yang kaya, apakah dia akan tetap berada dalam keadaan yang menyedihkan ini? Bukankah dia bisa mendapatkan gadis yang dia inginkan? Ya, semuanya masuk akal jika dia adalah bayi gula. Ini adalah metode yang digunakan Geralt untuk menjadi bayi gula yang dipelihara oleh orang lain. Dia membuat orang berpikir bahwa dia sangat polos dan menyedihkan. Faktanya, dia sebenarnya memiliki hati yang sangat kotor. Dia hanyalah jingan. Semua gadis dalam kelompok itu mulai memandang Geralt secara berbeda dalam sekejap. Hahaha, Geralt hanya bisa tertawa getir di dalam. Dia terkejut. Dia sangat terkejut dengan 2 poin utama. Pertama, dia benar-benar tidak menyangka bahwa Jocelyn, Alice, dan gadis-gadis lain selalu begitu khawatir tentang identitasnya. Selain itu, Jocelyn bahkan menyelidiki dan mencari latar belakangnya di mana-mana. Sepertinya sangat sulit bagi mereka untuk menerima kenyataan bahwa seseorang yang selama ini diremehkan dan dipandang rendah oleh mereka, ternyata menjadi orang kaya dalam semalam. Hal kedua yang benar-benar mengejutkan Geralt adalah kemampuan penalaran dan deduksi Jocelyn. Beberapa hal yang sangat sederhana akhirnya menjadi masalah yang sangat rumit karena spekulasi Jocelyn. Geralt ingin menjelaskan dirinya sendiri. Jane hanyalah seorang anggota staf yang bekerja untuk Manor dan Elena hanyalah putri dari salah satu bawahannya. Adapun pembelian yang dia lakukan menggunakan kartu pembelanja universal, yang diberikan kepadanya oleh saudara perempuannya sendiri. Namun, Geralt tahu bahwa meskipun dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, Jocelyn tidak akan pernah mempercayainya. Selain itu, dia akan terus menghinanya dan dia bahkan akan menghina saudara perempuannya pada saat itu. Jika ada yang berani menghina adiknya, Geralt pasti tidak akan tahan. Hari ini juga merupakan pesta ulang tahun saudara laki-lakinya yang baik, pacar Harper. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan atau melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi, Geralt merasa sangat kusut dan rumit di dalam. Setelah memikirkannya, Geralt memutuskan untuk melupakannya untuk sementara waktu. Dia akan mendapatkan SIM-nya besok. Pada saat itu, semuanya akan terselesaikan. Ini karena Geralt telah memutuskan bahwa sudah waktunya untuk pertikaian. Kamu bisa memikirkan apapun yang kamu ingin pikirkan tentang aku. Bagaimanapun, aku, Geralt Crawford, memiliki hati nurani yang bersih. Geralt menjawab dengan lemah. Namun,
Kalimat ini membuat semua orang berpikir bahwa Geralt hanya mengakuinya secara default. Ledakan. Pada saat ini, Alice sangat marah sehingga dia menendang bangku di belakangnya. Iya, hari ini, dia, Alice, tidak diragukan lagi telah menjadi lelucon bagi semua orang di tempat kejadian sekali lagi. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.